Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat yang sedang menonton video tugas saya pada hari ini dan maupun rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rio. Saya adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Saya berkuliah di jurusan Teknik Informatika. Dan sekarang saya akan mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya berupa membuat GUI atau Graphic User Interface pada bahasa pemrogram Java menggunakan IDE atau Integrated Development Environment NetBeans. Oke, baik kalau gitu tanpa berbahasa-basi langsung saja kita ke inti tugas yang akan saya buat hari ini berupa membuat GUI. Nah, seperti yang sudah dilihat ya ini, di sini Bapak Ibu dosen atau teman-teman sekalian bisa membaca membuat GUI pada aplikasi DI ini pertama-tama kita perlu membuat proyek atau kontak editor baru untuk menyimpan sumber dan file project lainnya. Jadi sebelum membuat GUI bisa dibilang GUI banyak beberapa bagiannya. Seperti ada text field, input box, maupun submit ya. Ya submit sama seperti input box juga kalau di itu saya kurang memahami juga sekarang dan juga label. Nah, kalau daripada saya jelaskan terlalu panjang, baiklah kita langsung ke contohnya saja ya berupa ini. Nah, ini merupakan perintahnya satu buat sebuah project file pada pilih kategori Java lalu proyek Java. Nanti di kesempatan lain akan saya jelaskan ya mungkin ini secara teori dulu tapi secara prakteknya mungkin akan saya perlihatkan langsung bagaimana membuat GUI menggunakan NetBeans ini. Baik, sebelumnya ini ada sebuah proyek baru pada NetBeans, pilih kategori Java lalu proyek Java Application. Nah, jadi kita masuk IDE, kita akan membuat sebuah proyek mohon maaf, kita akan membuat suatu proyek dengan tipe Java Application. Nah, setelah kita membuat Java Application, baru kita namakan ya proyek kita itu dengan nama Simple App aja ya, Simple App. Nah, terus setelah kita buat ini, mohon maaf kecepatan mungkin, setelah kita buat nama ini proyek Simple App ini, yang harus kita lakukan adalah membuat ini Gframe dengan cara klik default project, setelah itu pilih new project. Nah, default project ini maksudnya dalam artian paket paket dasar ya, default paket dasar. Jadi kalau mau buat apa-apa bisa menggunakan default projects ini dan membuat Gform-nya. Seperti ini, membuat kelas Gframe dengan cara klik kanan. Nah, di default ini kita dapat klik kanan. Mohon maaf di sini saya pikir IDE default project, setelah itu pilih new Gform. Nah, setelah itu beri nama kelas dan project terus lalu klik finish. Kelasnya kita kasih nama simple form aja. Nah, fungsi pemberian nama kelas di sini karena yang dibahas sebelumnya bahwa Java itu merupakan bahasa pemrograman yang sangat kental dengan OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di sini Object Oriented Programming itu tidak terlepas dari kelas ya. Kelas di bahasa pemrogramannya. Baik, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi di situ. Kita lanjut saja. Setelah kita bahas itu, berikut ini merupakan tampilan Gframe yang masih kosong. Di samping kanan terdapat pelet. Nah, maksudnya ini kosong nih ya di sini. Di pelet ini kita bisa buat sebuah ya GUI tersendiri lah ya yang ingin kita edit sendiri dengan pilihan-pilihan yang sudah ditentukan seperti toggle button, checkbox, radio button, dan ya kalau saya terlalu panjang lebar menjelaskannya maka akan sangat panjang video ini ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, di sini tugas kita nih ya. Komponen yang akan kita gunakan yaitu 2 buah JLabel, 2 buah JTextField, 1 buah JButton. Fungsinya mungkin teman-teman atau Bapak dan Ibu dosen sekalian bisa lihat ya di layar. Setelah itu saya akan lanjut ya ngomong-ngomong, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa pilihan palette di GUI J form ya. Seperti kita akan menggunakan label, button, dan text field.
Ini bisa dilihat sederhana, mungkin tapi di beberapa versi Java ya, ketika Bapak Ibu dosen yang terhormat atau rekan-rekan sekalian mendownload aplikasi Java, mungkin akan berbeda sedikit ya menunya di sini, atau tata letaknya agak berbeda, tapi saya yakin masih ada beberapa menu seperti label, button, dan text field ini ya. Oke, baik, mohon maaf, saya lanjut saja ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita sudah buat seperti ini, sederhana saja. Labelnya dengan cara misalnya kita mau label, kita drop saja di sini. Label kedua kita drop saja untuk text field. Nah, kita drop di sini dan kita drop di sini lagi text field. Dan untuk button bisa dilihat nih, button bisa kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita ubah nih nama variabelnya. Untuk apa ubah nama variabel? Nah, untuk agar kita dapat dengan mudah ya mengambil variabel yang ada di text field ini untuk kita action atau kita trigger kepada button ini. Kalau belum paham, saya akan lanjut lagi ya. Nah, setelah kita ubah nama variabelnya di sini. Oh ya, ngomong-ngomong, mohon maaf, saya juga lupa menjelaskan cara mengubah nama variabel di sini ya. Kita bisa klik sekali di text field-nya, terus kita klik kanan, terus pilih change variable name. Nah, di situ bisa bebas sih, tapi di sini kita akan menggunakan contoh nama depan dan nama belakang. Nah, setelah kita kasih variabelnya nama depan dan nama belakang, buttonnya submit ya, variabel juga kita kasih di sini. Nah, setelah itu pada atribut setiap komponen kita bisa ubah tuh seperti fontnya mau apa, Ubuntu, Calibri. Tapi yang saya pakai verbena ya di sini karena mungkin versi Ubuntu sudah tidak support lagi ya di NetBeans yang saya download sekarang. Baik, kalau gitu ini kita next ya, ini untuk maksudnya ingin mengubahkan text file ini mau kita kasih nama apa di dalamnya, yang penting kita hapus saja di menu ini, di menu text file ini, text file. Tipenya, caranya yaitu ketika kita klik kanan di text file, kita pilih properties, maka akan ada muncul teks, nah gitu kita hapus saja teksnya. Nah, setelah itu kita ke source code-nya ya. Nah, source code-nya akan seperti ini. Ini apa? Ngomong-ngomong, ini seperti ketika kita masuk ke menu desain ya, desain di sini, maka yang tampil GUI itu sebenarnya kelas-kelas yang sudah dibuat otomatis oleh IDE NetBeans itu. Nah, atau bahasa pemrograman Java ya lebih tepatnya juga. Nah, source code-nya itu berupa ini, sepanjang ini. Nah, dengan kode sepanjang ini dapat membentuk GUI seperti ini singkatnya. Nah, baik, saya agak cepatin di sini. Nah, pertama kita harus import ya, yaitu untuk cara mendapatkan berupa variabelnya menggunakan package JavaSwing. Ya, di sini berupa untuk menampilkan pesan berupa dialog yang akan kita gunakan ya. Atau import JavaSwing, agar lebih jelas, coba perhatikan mohon maaf gambar ini. Nah, jadi kita import Java ini sebelum public class ya. Public class import formnya sudah tadi kita buat. Nah, terus ini yang penting nih, agar tombol tersebut bisa dieksekusi, klik kanan pada tombol submit, event, action perform, fungsinya agar saat kita mengklik tombol tersebut, maka akan terjadi sesuatu. Dalam artian di sini ketika kita submit, action perform, oh, mohon maaf. Nah, di sini kita dapat mengetikkan kode yang akan kita gunakan untuk melakukan sesuatu di tombol itu. Jadi intinya ketika kita klik tombol itu, maka tombol itu akan menjalankan fungsi seperti yang kita berikan ya. Nah, ngomong-ngomong, mohon maaf saya agak kecepatan ngomongnya karena saya baru belajar ya di itu video kali ini. Baik, saya akan perlahan sampai sini. Nah, pertama di modul yang saya dapatkan ada masukkan kode atau script berikut ini pada metode submit action perform. Dalam artian ini ketika kita ubah nama variabel submit, nah action perform-nya ini apa? Seperti string nd, kita ambil nama variabel nama depan dot text string nb sama dengan nama variabel nama variabel nama belakang dot get text JavaSwing untuk menampilkan dialognya, dialog this selamat datang, nama depan dan nama belakang di sini.
Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, mungkin bisa dilihat sendiri ya, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman terhormat. Bisa di-pause video ini kalau merasa ini penting. Terus kita jalankan program tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini nih. Dan ketika di-submit, akan muncul message selamat datang. Ini kenapa selamat datangnya ngomong-ngomong nggak ada nama, karena kita nggak sampai nih. Nama depan dan nama belakangnya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat program yang sudah saya buatkannya di IDE-nya. Nah, ini ya, di Simple App ini, saya juga udah buat berupa kelasnya Simple Form. Ya, kelasnya kita lihat. Ya, benar, Simple Form ya. Nah, desainnya seperti ini, panjang, lebar, tinggi. Ini kenapa saya bikin kayak seperti ini, bukan agar sih sebenarnya ya, karena emang ini tugas yang diberikan oleh Bapak dosen yang terhormat, berupa panjang, lebar, tinggi. Nah, fungsi hitung di sini untuk mendapatkan nilai integer dari panjang, dari text field panjang, lebar, dan tinggi ini ya. Dan hasilnya nanti akan muncul di assumption. Baik, setelah itu saya akan jalankan ya, project simple app misalnya. Nah, mohon maaf ini hello kita abaikan dulu. Ngomong-ngomong, kalau mau membetulkan hello itu simple saja ya. Ini karena ini saya coba-coba sendiri untuk menampilkan input dialog. Label di sini, label tempat hasil volumenya itu terjadi kesalahan. Nah, itu kita kesampaikan dulu. Atau jika Bapak atau Ibu dosen bisa memberikan saran, segera tulis di kolom komentar ya, ataupun rekan-rekan teman sekalian ya. Ini saya hapus dulu. Mohon maaf. Mohon maaf, kenapa? Oh, oke. Berarti di sini saya hapus ini saja. Saya baru tahu semua kalau ini kalau fungsi actionnya sudah kita buat di sini tidak bisa dihapus di source code-nya. Oke, baik, tanpa berapa lama ini saya jalankannya programnya. Nah, seperti ini saya ketengahin aja. Ketengahin dulu. Nah, ini ya panjangnya saya input 16, lebarnya 12, tingginya 50. Kita hitung. Nah, selamat datang 16, 12, 50. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena di desainnya, bukan di desain sebenarnya. Karena sebelumnya saya sudah input nih. Input di sini, di fungsi di button hitung ini, berupa fungsi hitung. Int p, integer parse in. Ini saya ubah ya panjang, saya ubah dari string ke integer ya. P melambangkan panjangnya, atau di sini Bapak Ibu dosen dan teman-teman bisa mengubah sesuai yang diinginkan ya. Terus L ini ya lebar, T tinggi ya. Nah, di JOSMVN show me sex dialog ini, selamat datang, P didapatkan dari sini, in P, L didapatkan dari sini, dan T didapatkan dari sini ya. Atau kalau mau menjalankan fungsi yang lebih itunya, baiknya kita jalankan luas sama dengan hitung panjang kali lebar. Nah, di sini kali tinggi ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini merupakan rumus saya. Ini kita ganti selamat datang. Hasil dari panjang kali lebar kali tinggi sama dengan, nah ini kita jalankan ya. Panjangnya 10, lebarnya 20, tingginya 121 misalnya. Ini ada I. Nah, hasilnya adalah 284.200 ya, berupa hasil dari panjang kali lebar kali tinggi. Dan di situ mungkin agak
panjangnya, dan kalian bisa mengubah sendiri contoh agar itu kita ubah aja, kita pendekkan hasil adalah space sama dengan space di sini misalnya. Oke. Nah, kita jalankan dulu. Ini sepertinya masih ada berjalan. Nah, ini berjalan. Oke, nah ini kita masukkan lagi 1, kita input simpulannya 2 dan 3. Nah, 6 ya, 1 kali 2, 2, dan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, barangkali sekian dulu dari video saya kali ini, dan apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian bisa mendapat manfaat dari video kali ini ya. Oke, sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Bye-bye.